Menghibur diri hanya memendam rasa sesal saja, tapi tidak membuangnya. Masih belum ikhlas sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, melanjutkan materi kemarin tentang spiritual. Saya ingin membahas tentang apa sih manfaat spiritual bagi kualitas hidup kita. Jadi teman-teman semua, kalau saya cerna gitu ya, saya ingat-ingat kembali, ya sebutlah saya berkontemplasi dengan pengalaman masa lalu. Sebenarnya sumber masalah kita itu ada dua. Yang pertama adalah keinginan untuk mengendalikan masa lalu. Saya menyebutnya keinginan untuk mengendalikan waktu. Yang kedua adalah keinginan untuk mengendalikan orang. Dua-duanya sebenarnya bukan wilayah kuasa kita, melainkan wilayah kuasa Allah. Tapi karena prasangka inilah mempersepsikan diri sendiri, mampu mengendalikan waktu dan mampu mengendalikan orang lain, yang pada hakikatnya selalu gagal, menimbulkan rasa kecewa, rasa marah, rasa sedih, dan lain sebagainya. Mengendalikan waktu, saya bagi dua. Pertama, mengendalikan masa lalu. Yang kedua, mengendalikan masa depan. Mengendalikan masa lalu berbentuk rasa penyesalan terhadap peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Menyesali, mestinya dulu aku itu begini, begitu. Gitu loh. Jadi berharap kita kembali ke masa lalu, lalu memperbaiki keadaan, dan kembali lagi ke sini. Kan itu mustahil gitu loh. Jadi sebenarnya menyesal itu pekerjaan yang sangat sia-sia, tidak berguna. Tapi boleh dicek. Di antara kita banyak yang diam-diam menyesali. Apa yang kita lakukan biasanya? Biasanya menghibur diri, tapi tidak menghilangkan si penyesalan tadi. Menghibur diri hanya memendam rasa sesal saja, tapi tidak membuangnya. Masih belum ikhlas sebenarnya. Yang kedua, mengendalikan masa depan, yaitu berupa keinginan untuk agar masa depan terjadi sesuai kehendak sendiri. Dan itu pun sebenarnya mustahil, sebab masa depan bukan wilayah kuasa kita. Dampaknya apa? Kita ketakutan ketika merencanakan masa depan sendiri. Banyak di antara kita yang kemudian mengatakan, buat apa mimpi tinggi-tinggi, nanti kalau jatuh sakitnya bukan main. Itu sebenarnya ketakutan bahwa masa depan tidak terjadi sesuai keinginan, yang sebenarnya justru menunjukkan keinginan untuk mengontrol masa depan itu. Bagaimana kalau seandainya kita kemudian menghilangkan ketakutan terhadap masa depan? Ini saya lagi di pinggir jalan ya. Jadi mohon maklum. Oke. Jadi bagaimana kalau kita bisa menghilangkan ketakutan dengan masa depan? Tentu kita jadi lebih optimis, bukan? Nah, selanjutnya adalah keinginan untuk mengendalikan orang lain. Dalam hal ini adalah mestinya seseorang itu berperilaku seperti ini. Mestinya dia tidak melakukan itu, tidak melakukan ini. Nah, nggak sadar itu adalah keinginan untuk mengontrol orang lain agar bersikap sesuai kehendak kita. Pertanyaan saya, apakah Nabi Muhammad SAW berhasil mengontrol pamannya sendiri? Apakah Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil mengontrol ayahnya sendiri? Atau Nabi Nuh, apakah dia berhasil mengontrol anaknya sendiri? Tentu tidak. Mereka tidak berhasil mengontrol keluarganya. Lalu siapakah kita yang berani-beraninya memprasangkakan atau menginginkan bisa mengontrol orang lain? Disinilah teman-teman semua muara masalah itu. Ketika kita mempersepsikan bahwa saya mampu mengendalikan orang lain atau saya mampu mengendalikan waktu. Padahal dua hal itu bukan wilayah kita, sampai kapanpun kita akan gagal. Dengan kata lain, dua keinginan tadi selalu membuat kita merasa marah, merasa sedih, merasa kecewa, merasa takut, atau merasa sakit hati. Nah, bagaimana kemudian spiritual bisa mengatasi ini semua? Teman-teman semua, kalau seandainya kita bisa ikhlas dengan pengalaman masa lalu, baik peristiwa yang kita alami maupun perlakuan-perlakuan orang lain yang kita terima, tentu hati kita akan jauh lebih tenang. Sekali lagi, bila kita ikhlas dengan pengalaman masa lalu. Pun demikian, bila kita memasrahkan apa yang akan terjadi kepada Allah, kita bisa fokus dengan karya terbaik hari ini. Sehingga kepasrahan kepada masa depan membuat kita fokus untuk melakukan karya terbaik hari ini. Ikhlas dan pasrah hanya bisa kita dapatkan manakala kita mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, ketika kantong spiritualitas kita diisi dengan keimanan kepada Allah, keimanan kepada Tuhan, maka kita cenderung untuk melepas semua beban emosi kepada Tuhan.
kita akan melepas semua penyesalan-penyesalan kepada Tuhan. Kita ikhlas dengan apa yang sudah kita alami. Semata-mata terjadi karena kuasa Allah. Pun kita pasrah dengan apa yang akan kita terima. Semata-mata terjadi atas kehendaknya. Jadi fokus kita adalah kepada Allah. Nah, disinilah teman-teman semua, saya teringat dengan kisah Nabi Yunus alaihissalam ketika Nabi Yunus alaihissalam mendapatkan masalah berlapis. Pertama, dilempar ke lautan yang luas. Yang kedua adalah dimakan ikan hiu, dan ikan hiu sendiri berenang ke dalam lautan. Jadi, sekedar dilempar sendiri sudah jadi masalah. Dimakan ikan hiu juga sudah jadi masalah. Si hiu berenang ke dasar samudra, katakanlah, itu masalah yang semakin pelik lagi. Bagaimana seseorang bisa menemukan ikan itu dan mengenali ada seorang Nabi Yunus di dalamnya? Nggak bisa gitu loh. Jadi kalau seandainya berharap bantuan manusia, ini sudah sangat-sangat bodoh sekali. Nggak bisa gitu loh. Tapi kemudian Nabi Yunus alaihissalam lebih memilih menemui Allah daripada mencari jalan keluar. Jadi Nabi Yunus fokus kepada taubat yang kata Allah seandainya bukan karena doa-doanya, maka tentu saja Nabi Yunus akan ada di perut ikan hingga hari kiamat. Tapi karena doa-doanya itulah, karena beliau mendekatkan diri kepada Allah itulah, Allah berkehendak melepaskan Nabi Yunus dari masalah ikan hiu tadi. Atau kemudian kisah kedua, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kecil ketika bayi baru dilahirkan itu membuat ibunya panik, bukan bahagia. Bahagia sih karena karena putranya lahir dengan selamat. Tapi di sisi lain juga gelisah, panik, dan takut. Kenapa? Karena Fir'aun sudah mengumumkan akan membunuh setiap bayi yang lahir. Lalu kemudian Allah mengilhamkan kepada Ibunda Musa agar menghanyutkan Musa kecil, bayi Musa di sungai Nil. Dan Ibunda Musa patuh, Ibunda Musa pasrah, dihanyutkanlah Musa kecil ke sungai Nil. Dan ternyata takdir Allah berkehendak lain, bahwa Musa kecil itu diselamatkan justru oleh Fir'aun sendiri hingga dibesarkan di lingkungan kerajaan. Nah, teman-teman semua, masalah yang kita alami sebenarnya tidak pelik-pelik amat dibandingkan dengan masalah para nabi, dan tidak serumit-rumit amat dengan dibandingkan masalah para nabi. Dan Tuhan yang kita sembah hari ini juga adalah Tuhan para nabi dahulu. Dengan kata lain, bila Allah berkuasa menyelesaikan masalah para nabi yang sangat pelik seolah-olah mustahil diselesaikan, maka apalah kemudian masalah kita pasti juga bisa diselesaikan. Disinilah teman-teman semua, fungsinya dekat kepada Allah, merasa layak ditolong Allah, merasa selalu terikat dengan Allah. Efeknya ketika kita berdoa, kita memasrahkan doa-doa kita. Ketika kita berikhtiar, kita memasrahkan hasil-hasil ikhtiar kita hanya kepada Allah. Dengan kata lain, mengisi spiritualitas dengan keimanan kepada Allah adalah awal untuk memperbaiki hidup kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.